Selamat pagi, Toib Mania. Bagaimana hari liburnya? Menyenangkan bukan? Jika masih ada yang kurang memuaskan di hari liburnya, maka Bang Toib sarankan, segera ambillah smartphone kalian dan bukalah channel si Toib. Sebab, kali ini Bang Toib akan mendongengkan kembali kisah film tentang time traveler, yaitu kisah seorang pria tua yang dikirim dari masa depan ke masa sekarang untuk menjemput ajalnya. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita start the engine on! Dongeng kali ini berjudul Looper, yang dirilis tahun 2012 dan diperankan oleh aktor tua Bruce Willis dan aktor muda Joseph Gordon-Levitt. Skin dimulai di kota Kansas tahun 2044, di mana di sini diperlihatkan sesosok pemuda yang bernama Joe. Dia diperlihatkan sedang memegang senjata dan menunggu sesuatu. Lalu, tiba-tiba muncul seseorang di hadapannya dan jeder. Langsung saja si Joe menembak orang yang muncul di hadapannya hingga tewas. Dan ternyata, seperti itulah pekerjaan si Joe sebagai seorang looper. Film ini menceritakan bahwa pada tahun 2044, perjalanan waktu belum ditemukan. Namun, 30 tahun dari sekarang, perjalanan waktu sudah menjadi hal yang biasa, sehingga ketika semua orang bisa melakukan perjalanan waktu, maka terjadilah kekacauan sejarah. Karena orang-orang bisa merubah masa depan. Oleh karena itu, di masa depan perjalanan waktu akhirnya dilarang. Namun, tidak bagi penjahat dan organisasi kriminal yang bertujuan untuk melenyapkan seseorang. Mereka mengirimkan para musuh-musuhnya ke masa sekarang dengan tangan terikat dan kepala ditutup untuk dibunuh dan dilenyapkan. Dan sebagai bayarannya, maka si pembunuh yang disebut Looper akan mendapatkan beberapa batang perak dari tubuh mangsanya. Scan kembali ke si Joe, di mana setelah dia melakukan pekerjaannya, dia pun bersenang-senang di bar Le Belle Aurore bersama dengan sahabatnya Seth. Selanjutnya, ketika Joe sedang bersenang-senang di bar, Seth memanggil Joe dengan terburu-buru, dan para looper lainnya pun akhirnya berkumpul di markas mereka. Mereka diberitahu bahwa Zack akan menutup loopnya. Nah, bagi yang penasaran apa artinya looper dan apa artinya menutup loop, maka kalian harus mendengarkan ini baik-baik. Jadi, looper adalah sebutan untuk para pembunuh yang disewa oleh penjahat masa depan guna menghabisi orang-orang yang tidak diinginkan di masa depan. Dengan cara mengirimkan orang-orang yang akan dihabisi di masa depan dan dikirim ke masa sekarang melalui perjalanan waktu. Maka untuk membersihkan semua kasus pembunuhannya, si bos penjahat masa depan akan membunuh para looper yang telah bekerja dengannya. Si looper akan dibunuh 30 tahun dari sekarang. Artinya apa? Artinya adalah si looper akan membunuh diri mereka sendiri yang berumur 30 tahun lebih tua. Jika kalian pahami dan cermati, maka kehidupan di film ini akan mutar-mutar di situ terus. Semua membentuk suatu loop. Dibunuh, membunuh, lalu kembali ke masa sekarang, dibunuh lagi, dan selanjutnya membunuh lagi. Nah, bingung kan? Nah, jangan bingung-bingung. Kita nikmati aja dong yang dari Bang Toib ini. Sebagai balasan karena telah menutup loopnya, maka bayaran yang diterima para looper adalah batangan emas. Dan ini cukup untuk membuat dia hidup kaya raya hingga akhirnya dia dibunuh 30 tahun mendatang. Bagi sebagian looper, menutup loop ini akan menjadi bencana. Sebab mereka sudah mengetahui kapan dia akan mati. Namun, karena sudah menerima kenyataan ini, biasanya mereka akan menikmati dan pesta-pesta jika ada looper yang akan menutup loopnya. Bisa dibilang, ini adalah perpisahan mereka. Nah, di pesta inilah mereka melakukan senang-senang dengan memakai narkoba jenis baru, yaitu narkoba yang diteteskan melalui mata. Scan pun berubah di hari berikutnya, di mana saat si Joe terbangun setelah pesta kemarin, dia langsung menjalankan tugas selanjutnya
untuk membunuh manusia yang dikirim dari masa depan. Seperti biasa, setelah si Joe menyiapkan semua perlengkapan eksekusinya, maka dia tinggal menunggu buruannya muncul. Dan setelah itu, langsung ditembak oleh si Joe. Lalu dia langsung mengkremasi mayatnya dan diakhiri dengan minum kopi di warung langganannya. Begitu berulang-ulang pekerjaan yang dilakukan si Joe, hingga akhirnya dia bisa mengumpulkan banyak batangan perak dan menjadi kaya raya. Namun, semakin sering dia melihat para looper yang menutup loopnya, membuat si Joe berpikir, bagaimana jika suatu hari dia yang menutup loopnya? Bagaimana jika dia harus membunuh dirinya sendiri yang lebih tua? Hal inilah yang mengganggu pikirannya dan membuat si Joe muak dengan pekerjaan yang sudah dilakukannya. Singkat cerita, ketika si Joe sedang beristirahat di apartemennya, si Seth datang dengan wajah penuh ketakutan. Si Seth pun langsung cerita bahwa dia telah melalaikan tugasnya. Dia gagal membunuh mangsanya dan membiarkan mangsanya pergi. Sebab mangsanya itu adalah dirinya sendiri, yaitu Seth tua yang dikirim dari masa depan. Sebelum lari, Seth tua berkata bahwa di masa depan ada seorang bos teror suci baru yang akan menutup semua loop, sehingga semua looper akan dibunuh. Bos baru tersebut dijuluki Rainmaker. Karena ketakutan telah melepaskan mangsa loopnya, akhirnya si Seth meminta tolong ke si Joe. Si Seth meminta agar Joe mau menyembunyikannya. Dengan berat hati, Joe menolong si Seth dan menyuruhnya bersembunyi di berangkas perak yang ada di bawah lantai apartemen si Joe. Scan pun berubah menuju kantor si Abe. Sebagai informasi saja, Abe adalah pria dari masa depan yang dikirim ke masa sekarang untuk mengurusi pekerjaan para looper. Dengan pengaruh dan kekuasaan yang dimilikinya, akhirnya si Abe bisa menguasai banyak kota di dunia. Abe menjelaskan kepada si Joe bahwa dia tidak menyukai anak buahnya yang berbohong. Jadi dia langsung saja ke permasalahannya, yaitu untuk menanyakan keberadaan si Seth. Abe tidak akan melakukan hal kasar kepada si Joe. Namun, jika Joe terus berbohong dan tidak mau memberitahukan keberadaan si Seth, maka Abe akan mengambil persediaan perak batangan yang disimpan si Joe di bawah bunkernya. Karena posisinya terpojok, akhirnya Joe pun memberitahu ke si Abe bahwa dia menyembunyikan si Seth di bunker tempat dia menyimpan peraknya. Scan pun berubah menampilkan Seth tua dari masa depan yang mencoba melarikan diri menggunakan kereta api. Namun belum sempat dia sampai ke kereta api, dia menemukan pesan sayatan di tangannya. Sayatan ini didapatkan dia dari Seth muda yang telah disiksa, di mana jika tubuh Seth muda ditandai, maka tanda itu pun akan muncul di tubuh Seth tua. Karena pada prinsipnya mereka adalah satu orang, sehingga akan saling berhubungan. Lambat laun, Seth tua mendapati jarinya satu persatu mulai hilang. Lalu telinganya, kemudian hidungnya, kaki-kakinya, lidahnya, hingga akhirnya tinggal badan dan kepalanya saja. Setelah tidak berdaya inilah akhirnya si Kid Blue menembak dan membunuh Seth tua. Keesokan paginya, Joe melaksanakan tugas seperti biasa. Dia mempersiapkan dirinya dan langsung menuju lokasi tempat manusia dari masa depan akan diantarkan. Namun ternyata mangsanya tidak muncul juga. Tidak seperti biasanya, mangsa yang satu ini terlambat dari jadwal yang ditentukan. Hingga akhirnya mangsa itu pun muncul di depan si Joe, namun tidak menggunakan penutup kepala. Si mangsa tersebut adalah Joe tua yang diperankan oleh Bruce Willis. Sesudah bertatapan mata, dengan seketika si Joe tua membalikkan badannya, sehingga yang tertembak adalah tumpukan emas batangan yang ada di punggung si Joe tua. Dan seketika itu juga Joe tua langsung membalas dengan melemparkan batangan emas sehingga Joe muda pingsan. Ketika sadar, Joe muda terbangun di tempat eksekusinya dan mendapatkan sebuah pesan di kantongnya yang menyuruh Joe muda untuk lari keluar kota. Sebab dia akan diburu oleh anak buah Abe karena telah gagal melaksanakan pekerjaannya. Si Joe bukannya melarikan diri, malah kembali ke apartemennya. Namun ternyata di apartemennya sudah ada si Kid Blue.
Ketegangan terjadi ketika si Joe ditemukan oleh anak buah si Abe dan terjadilah tembak-menembak yang akhirnya membuat si Joe muda terjatuh dari apartemennya. Nah, bagi Toyib Mania yang cara berpikirnya agak lambat, di sini kalian akan dibuat bingung. Di mana setelah si Joe muda terjatuh dari apartemennya, scan yang dimunculkan malah kembali ke scan saat di mana si Joe muda sedang menunggu mangsa terakhirnya. Nah, di sini kita diperlihatkan kembali bagaimana mangsa si Joe tua akhirnya muncul dengan ditutupi kain, dan Joe muda pun langsung menembak mangsanya tersebut. Dan sebagai bayarannya, Joe muda mendapatkan batangan emas, dan ini membuat Joe sedih sebab dia sudah menutup loopnya. Nah, mulai bingung kan? Tadi dijelaskan si Joe muda dibuat pingsan oleh Joe tua. Kenapa sekarang Joe tua malah dibunuh oleh Joe muda? Nah, kalian jangan bingung-bingung dong. Para Toyib Mania itu otaknya cemerlang-cemerlang semua kok. Cukup duduk manis dan dengarkan saja dongeng ini sampai selesai agar kalian bisa paham secara menyeluruh mengenai kisah film Looper ini. Oke, kita kembali ke cerita. Setelah Joe muda berhasil membunuh Joe tua, akhirnya si Joe muda pun pensiun. Dia menghabiskan masa pensiunnya dengan hidup di Shanghai. Di sini, dia menikmati uang pensiunnya dengan mabuk-mabukan dan memakai narkoba serta bersenang-senang. Hal itu dilakukannya terus-menerus hingga waktu berjalan selama 3 tahun. Kemudian waktu berjalan menjadi 6 tahun berlalu dan tanpa terasa sudah mencapai tahun ke-10. Di tahun ke-10 inilah akhirnya Joe kehabisan uangnya. Akhirnya untuk menyambung hidup, si Joe menjadi anggota gangster yang merampok, membunuh, dan membuat keonaran. Waktu terus berjalan hingga 23 tahun setelah masa pensiunnya. Si Joe muda telah bertransformasi menjadi Joe tua yang kini diperankan oleh Bruce Willis. Dia menjadi bos mafia besar, memimpin banyak anak buah, hingga akhirnya dia menemukan cinta sejati pada pandangan pertamanya di bar tempat dia berkelahi. 2 tahun setelah menemukan cinta sejatinya, akhirnya mereka menikah dan Joe pun berubah menjadi Joe yang baik dan penyayang, serta tidak menjadi bos gangster lagi. Ternyata, kehidupan yang penuh dengan cinta dan kedamaian hanya berlangsung selama 5 tahun saja. Hingga akhirnya ketika menginjak tahun ke-30 setelah masa pensiunnya sebagai looper, Joe didatangi oleh para mafia. Di sini Joe sudah mengetahui bahwa para mafia itu dikirim untuk membunuhnya dan Joe sudah pasrah dan tidak akan melawan. Tetapi disinilah tragedi itu terjadi. Ketika Joe sedang ditangkap, ternyata istrinya melihat kejadian itu. Dan istrinya juga dibunuh oleh mafia yang menangkap si Joe. Kematian istrinya inilah yang akhirnya memicu si Joe untuk balas dendam. Joe pun akhirnya berhasil melawan dan membunuh mafia yang menangkapnya. Setelah itu dia pergi ke masa lalu dengan caranya sendiri. Hingga akhirnya sampailah ia di masa lalu tepat di depan Joe muda tanpa menggunakan penutup kepala. Sehingga terjadi perkelahian antara Joe muda dan Joe tua yang menyebabkan Joe muda pingsan. Oke, sekarang sudah paham kan para Toyib Mania? Kenapa si Joe tua bisa mengalahkan Joe muda? Dan alur plot twist cerita dongeng kita sudah berada di masa lalu. Karena kali ini kita mendongengkan dari sudut pandang si Joe tua. Oke deh, selanjutnya Joe tua pergi menunggu Joe muda di apartemennya. Tujuannya agar Joe tua bisa menyelamatkan Joe muda yang terjatuh dari apartemennya. Sebab jika Joe muda jatuh dan mati, maka otomatis Joe tua pun pasti akan mati. Keesokan harinya, Joe tua dan Joe muda bertemu di tempat makan Beatrix. Di sini mereka berdiskusi banyak hal, terutama mengenai masa depan si Joe muda. Mereka juga menceritakan bagaimana si kekasih Joe tua merawat dan mencintainya setulus hati. Sehingga Joe yang dulu kejam dan brutal berubah menjadi sangat baik dan mencintai istrinya. Dengan perasaan sedih bercampur marah inilah, akhirnya si Joe tua sangat dendam dan ingin menghancurkan si Rainmaker. Si Joe tua menjelaskan kepada Joe muda bahwa si Rainmaker melakukan
teror baru di mana dia melakukan eksekusi massal dan pembersihan gelandangan. Hanya dalam waktu 5 bulan saja, si Rainmaker ini menguasai 5 sindikat utama dan hebatnya lagi dia melakukannya sendirian tanpa bantuan pasukan apapun. Kabar yang beredar bahwa si Rainmaker ini sangat membenci Looper karena ibunya dibunuh oleh para Looper. Sehingga si Rainmaker ingin balas dendam kepada para Looper. Ironis bukan? Di film ini diceritakan bagaimana Joe tua ingin balas dendam karena kecintaannya kepada istrinya. Dan si Rainmaker ingin balas dendam karena kecintaannya pada ibunya. Siklus kebencian ini yang berulang-ulang terus-menerus tanpa ada hentinya. Jadi, dengan begini, para Toy Mania sudah mengertikan apa tujuan si Joe tua datang ke masa lalu? Nah, kita lanjut kembali ke Joe tua memberikan deretan angka kepada Joe muda, di mana angka-angka itu adalah satu-satunya informasi yang menunjukkan keberadaan si Rainmaker. Namun ternyata Joe muda tidak peduli dengan apa yang disampaikan Joe tua. Bagi si Joe muda, saat ini adalah jatahnya menikmati kehidupan. Jatah kehidupan si Joe tua sudah dinikmatinya sejak 30 tahun yang lalu. Makanya dia hanya ingin membunuh Joe tua dan hidupnya akan kembali normal lagi. Di saat mereka sedang berdebat inilah, pasukan Ape yang dipimpin si Kid Blue menyerang mereka. Terjadi baku tembak di dalam kafe ini. Saat akan melarikan diri, si Joe muda berhasil merobek kertas informasi yang dibawa si Joe tua, sehingga robekan kertas inilah yang akhirnya menjadi petunjuk bagi Joe muda untuk menemukan si Rainmaker. Di tengah baku tembak ini, Joe tua berhasil melarikan diri dengan berlari, sedangkan Joe muda berhasil melarikan diri dengan menggunakan motor terbangnya. Bermodalkan robekan kertas dari Joe tua, Joe muda langsung mendatangi lokasi rumah yang ada di dalam robekan kertas yang dipegangnya. Ternyata rumah yang didatangi si Joe muda ditempati oleh seorang ibu yang bernama Sarah dan anaknya yang masih kecil bernama Sid. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, maka Joe muda tetap bersembunyi di dalam kebun tebu sambil mengawasi rumah si Sarah. Di tengah pengintaiannya, Joe muda pun pingsan karena sakau. Ketika pingsan inilah si Joe ditemukan oleh Sarah dan beruntungnya ternyata si Sarah malah menolong dan merawat si Joe. Setelah si Joe mulai sadar, maka si Sarah mulai bertanya kepada si Joe, apakah yang sebenarnya dilakukannya di rumah si Sarah? Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah didesak, akhirnya Joe memberikan peta ke Sarah dan mengkonfirmasi apakah benar yang ditandai di peta itu adalah rumah Sarah. Jika benar, maka si Joe muda mengatakan bahwa dia harus tetap di rumah itu sampai si Joe tua mendatanginya. Sarah pun menjawab benar. Itu memanglah lokasi rumahnya. Namun, suasana menjadi berubah ketika Sarah melihat deretan angka yang ada di kertas itu. Sarah langsung menjadi marah dan langsung menembak Joe muda. Sarah marah besar karena angka-angka yang tertulis di kertas itu adalah tanggal lahir dan kode rumah sakit tempat si Sid dilahirkan. Karena sudah terpojok, maka Joe muda akhirnya menjelaskan secara lebih terperinci kepada Sarah. Dia juga menjelaskan bahwa dia seorang looper dan sedang dikejar oleh bosnya. Tujuannya datang ke tempat Sarah adalah mencegah Joe tua untuk membunuh si Sid karena si Sid dianggap sebagai salah satu Rainmaker. Di skin berbeda diperlihatkan bahwa Joe tua sudah berhasil menemukan salah satu anak kecil yang diduga sebagai Rainmaker. Tanpa pikir panjang lagi, akhirnya Joe tua pun langsung membunuh si anak yang dianggap sebagai Rainmaker. Dengan perasaan menyesal, Joe tua menangis karena telah membunuh anak yang tak bersalah. Namun bayangan istrinya yang sangat dicintainya membuat dia harus melakukan itu. Karena Joe tua meyakini bahwa si Rainmaker inilah penyebab masalah yang selama ini terjadi. Kembali ke Sarah dan anaknya yang sedang tertidur bersama. Tiba-tiba Sarah didatangi oleh salah seorang anak buah Ape yang bernama Jesse dan mengaku sebagai polisi yang ingin menanyakan keberadaan si Joe kepada Sarah. Sarah pun akhirnya membohongi Jesse sebab dia tidak ingin si Joe ditangkap.
Sid yang mengetahui hal itu akhirnya membantu si Joe agar bisa bersembunyi dari si Jesse. Ketika malam tiba, Sarah menjelaskan semuanya kepada Joe bahwa dia mengetahui orang yang mencoba membunuh anaknya adalah Joshua. Sarah pun memberitahu Joe bahwa dia menguasai telekinesis, dan dengan kemampuan itu dia berjanji akan menjauhi Sid dari orang-orang yang mencoba mencelakainya. Sebagai ibu kandungnya, Sarah menjelaskan bahwa Sid akan dididik menjadi anak yang baik sehingga dia tidak menjadi rainmaker seperti yang ditakuti oleh si Joe. Selama ada Sarah di sampingnya, maka Sid tidak akan tersesat. Begitulah cerita Sarah meyakinkan si Joe. Pada pagi hari, Joe menemukan bahwa Sarah telah disandra oleh Jesse. Di tengah negosiasi yang dilakukan oleh Joe dan Jesse, Sid tiba-tiba muncul melalui tangga di lantai 2. Sid yang terkejut melihat ada orang lain di rumahnya terjatuh dari tangga. Dan seketika itu juga dia marah dan mengeluarkan kemampuan telekinesisnya yang sangat kuat, membuat Jesse melayang dan meledakkan tubuh si Jesse hingga hancur berkeping-keping. Kejadian ini membuat Joe sadar bahwa Sid lah si Rainmaker. Dengan kekuatan seperti itu, Sid akan menjadi sangat berbahaya. Namun Sarah mencoba meyakinkan Joe bahwa dia dapat mendidik Sid menjadi lebih baik, sehingga kekuatan itu bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Namun penjelasan Sarah sudah tidak dihiraukan Joe. Joe terus saja mencari Sid hingga ke dalam perkebunan tebu untuk dibunuhnya. Setelah mencari cukup lama, akhirnya Joe pun menemukan Sid sedang jongkok termenung dan menangis dengan tubuh yang berlumuran darah. Melihat Sid yang masih anak-anak, akhirnya Joe membatalkan niatnya untuk membunuh Sid. Dia malah menyarankan Sarah untuk segera pergi ke utara agar tidak tertangkap oleh pasukan Abe. Perburuan si Rainmaker kecil terus terjadi hingga akhirnya Joshua sampai ke rumah Sarah. Di sini kita diperlihatkan bagaimana Joshua yang membawa emas batangan untuk diberikan ke si Joe muda agar dia bisa hidup makmur. Namun ternyata Joe muda menolaknya. Dia lebih memilih untuk melindungi si Sid, anak yang akan menjadi Rainmaker. Joe muda pun akhirnya mulai menembaki Joshua. Namun ternyata Joshua bisa melarikan diri dari si Joe muda. Skin pun berubah ke Joshua yang akhirnya bisa menemukan Sarah dan Sid yang sedang melarikan diri menggunakan mobil. Melihat ada Joshua di depannya, Sarah langsung tancap gas untuk menabrak si Joshua. Namun, karena terus ditembaki oleh si Joshua, Sid menjadi marah dan membuat mobil yang mereka gunakan terhempas ke udara. Selanjutnya Sarah menyuruh Sid untuk berlari ke arah kebun tebu. Ketika sedang berlari inilah, si Joshua berhasil menembak tepat di sekitar mulut Sid. Sid yang terluka akhirnya pun marah besar dan kehilangan kontrol telekinesisnya. Sid malah membuat semua benda-benda di sekitarnya melayang, termasuk juga Joshua dan si Sarah. Di kondisi seperti inilah, Sarah mencoba menenangkan Sid yang sedang mengamuk. Dia terus mencoba menenangkannya hingga akhirnya si Sid menjadi tenang dan tidak jadi membunuh si Joshua. Setelah semuanya tenang kembali, Sarah mencoba menghalangi Joshua dengan tubuhnya agar Joshua terhalang untuk menembak Sid. Sesaat sebelum Joshua menembak, Joe muda malah melihat penampakan masa depan, di mana Joshua berhasil membunuh Sarah, sedangkan Sid berhasil selamat. Pada penampakan masa depan inilah, Sid yang marah dan dendam dengan Joe yang telah membunuh ibunya inilah yang akhirnya menyebabkan Sid bertransformasi menjadi Rainmaker yang kejam. Dan penampakan ini terus berulang antara Joe muda ke Joshua. Joe muda kemudian menjadi tua dan dikirim ke masa lalu untuk menemui Joe muda. Begitulah terus-menerus kejadiannya, berulang-ulang tiada henti seperti loop yang terus-menerus terjadi. Untuk menghentikan siklus looping ini, akhirnya Joe muda menembakkan senjatanya ke tubuhnya sendiri, sehingga dia pun tewas.
Dan dengan tewasnya Joe muda, maka Joe tua pun menghilang dengan sendirinya sehingga Sarah dan Sid bisa selamat. Akhir cerita diperlihatkan bahwa hanya tinggal Sid dan Sarah saja yang selamat. Dan ini mengubah masa depan di mana Sid tidak menjadi rainmaker yang kejam, melainkan menjadi anak yang baik dengan kemampuan telekinesis yang digunakan untuk tujuan yang baik. Bagaimana menurut para Taib Mania mengenai film Looper ini? Membingungkan bukan? Bagi kalian yang masih bingung, maka berarti para Taib Mania memang harus menonton film ini secara langsung. Namun jika Bang Taib diperkenankan untuk mengambil satu kesimpulan, maka Bang Taib akan menyimpulkan bahwa apapun yang terjadi hari ini adalah imbas dari apa yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Ketika kita menanam benih kebaikan di masa lalu, maka di masa yang akan datang kita akan menuai benih kebaikan itu. Dan juga sebaliknya, jika kita menanam benih kebencian saat ini, maka benih kebencian itulah yang akan tumbuh dan akan kita tuai pada saat di masa depan. Jadi, tetaplah berbuat baik kepada siapapun, termasuk berbuat baik kepada Bang Toib dengan klik subscribe, like, dan komen, sehingga Bang Toib tetap bisa mendongengkan cerita-cerita yang sedang hits pada zamannya masing-masing. Akhirnya Bang Toib undur diri, kita tutup dengan Let's the Engine Off.